Ustaz? Dibagi tiga, tauhid dibagi tiga Ustaz. Untuk RT ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita coba lagi, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV, kemarin lusa itu saya tentang orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, dari ulama, ustadz, bahkan sampai ke tingkat bawah yaitu jemaah dan pengikut-pengikutnya akan mendatangkan dalil tentang tri tauhid. Minta buat agar taruh di komentar ya. Saya membuka kolom komentar YouTube saya tentang jawaban-jawaban mereka. Dan mohon maaf nanti tidak semua komentar yang akan saya baca ya, untuk mempersingkat waktu. Itu hanya beberapa komentar dari mereka yang akan saya baca, yang paling pokok ya, yang sangat perlu untuk ditanggapi tentang komentar-komentarnya. Karena saya juga bilang agar saya tidak akan merespon hanya minta dalil, bukan komentar yang lain. Mari kita baca kita simak komentar-komentar mereka. Tidak akan pernah menemukan dalil tri tauhid ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini dari saudara-saudara kami ya. Jangan tanya dalil tri tauhid, sampai hadis maudhu, hadis palsu pun tidak ditemukan, takkan ditemukan dalil. Karena itu tri tauhid adalah termasuk filsafat hasil otak-atik otak manusia. Betul. Terlalu bencinya Wahabi dengan si filsafat, justru tanpa terasa dia sendiri berkubang dalam telaga filsafat. Mereka memaksakan surat Al-Fatihah sebagai dalil tri tauhid. Betul, sama sekali tidak ada korelasinya, hanya modal cocok logi. Dikasih apa saja cuma bisa manggut-manggut. Ya, kita terus. Nah ini ya, tapi kenapa banyak orang hijrah ke manhaj salaf? Bukan manhaj salaf, manhaj gangguan saraf. Ada yang paling coba saya buka linknya. Ini dari akun Ikhlas 7533. Oke saudaraku, akunnya pemilik akun Ikhlas, saya buka linknya sekarang ya. Saya penasaran apa isi linknya, nanti saya jawab. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba tanya, nggak ada. Menurut Anda nggak ada dalilnya itu. Ribut apaan sih? Ribut. Masalah tauhid kan ada dalil nggak Ustaz? Dibagi tiga, tauhid dibagi tiga Ustaz. Untuk RT ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada? Nggak ada. Kalau kata Tole nggak ada, bener nggak ada secara Mas. Ada Mas mengatakan. Kan mengakui bahwasanya tidak ada dalil tri tauhid secara nas ya. Jadi memang dalam Quran tidak ada. Jadi jangan diada-adakan. Kalau tidak ada jangan bilang ada. Kita lanjutkan. Begini, tauhid terbagi menjadi tiga. Nggak ada emang. Iya kan nggak ada satu ya? Nggak ada. Betul, nggak ada. Nggak ada aneh. Gue bilang apa? Ada tapinya. Tapi
para ulama meneliti macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Quran. Ternyata mereka mendapati macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Quran itu tidak lepas dari 3. Ini disebut dalam ilmu usul fikih dalil istiqra namanya. Istiqra itu artinya penelitian. Kalau tauhid ya pemirsa, ini ya gobloknya ini ya. Kalau tauhid dalam masalah bab fikih saudara, subhanallah, fikih masalah lain, tauhid lain. Fikih ya fikih yang yang mengatur masalah ibadah, muamalah, munakaha, jinayat. Itu fikih. Tauhid ya, yaitu ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Simak lagi. Kalau secara nas, misalnya tauhid terbagi menjadi 3 nggak ada. Tapi secara penelitian kita dapati dalam Al-Quran ternyata dilepas dari 3. Contoh, Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Rabbil alamin, tauhid apa? Rububiyah. Nah, di sini kuncinya alhamdulillah dengan Rabbil alamin. Jadi saya dapatkan jawaban ini di Yahya Barussalam. Dan mereka itu ngambilnya dasarnya ya yang memang dicocok logikan itu dari surat Al-Fatihah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, lillah dari Allah itu dengan Rabbi itu satu. Rabbi itu sifatnya. Alhamdulillahi, adapun segala pujian lillahi ialah milik Allah. Rabbi yang merawat alam semesta. Ya. Rabbi itu sifatnya. Bukan Allah lain, Rabbi lain. Dalam surat Al-Fatihah itu Allah dengan Rabbi itu satu. Nama beda tapi zatnya satu. Bukan Allah lain, Rabbi lain. Itu kan menganalogikan Allah itu jadi 2. Ya. Ya ini kacaunya pemikirannya. Sehingga dengan Allah dengan Rabbi ini kemudian dipisah oleh mereka pembahasannya, sehingga tauhid rububiyah orang kafir musyrik zaman Rasulullah termasuk Abu Jahal, Abu Lahab yang sudah nyata-nyata musyrik itu dikatakan bertauhid oleh mereka. Dari mana ini? Itu bukan akidah Rasulullah. Ya musyrik mereka menyembah berhala. Seseorang yang sudah menyembah selain mengakui Tuhan selain Allah itu musyrik, tidak ada tauhid lagi. Ini kan masih dibilang bertauhid karena mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Iya memang mengakui Tuhan, tapi juga mengakui Allah sebagai Tuhan dan juga dia mengakui ada Tuhan selain Allah. Itu namanya musyrik. Dan ini kacaunya pemirsa. Adanya mengaku ada sembahan lain selain Allah. Abu Jahal, Abu Lahab itu nyata-nyata musyrik. Tapi oleh orang-orang Wahabi masih dianggap bertauhid karena bertauhid rububiyah. Gimana? Ini kacaunya ini ya. Kemudian ada tauhid uluhiyah yaitu Allah. Diambilkan dari kata ilah menjadi uluhiyah. Sehingga orang-orang yang bertawassul kepada Nabi Muhammad, baik beliau masih hidup ataupun sudah wafat, dianggap musyrik. Nah ini kacaunya pemikiran mereka ya. Orang musyrik yang menyembah berhala dengan orang bertawasul itu beda konteksnya. Amaliyahnya pun beda. Yang musyrik yang menyembah berhala itu nyata-nyata dia menuhankan berhala itu. Sementara yang bertawasul, coba dengarkan baik-baik, yang bertawasul itu tidak mengakui adanya kekuatan lain, tidak mengakui adanya Tuhan lain selain Allah. Mereka bertawasul, kami termasuk saya bertawasul kepada baginda Rasulullah, juga para wali-wali Allah itu
memohon agar doa, ya, agar doa yang saya bacakan, yang panjatkan, saya haturkan kepada Allah juga dipanjatkan oleh Rasulullah. Saya bertawasul untuk minta ampun kepada Allah. Saya mematur kepada Rasulullah atau pada waliullah itu memohon agar juga ikut memintakan ampun atas dosa-dosa saya kepada Allah. Dan ini sudah ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Itu dalam Al-Quran, ya. Jika mereka berbuat dolim terhadap dirinya mereka, kemudian mereka datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian minta tolong kepada Rasulnya, kepada Nabinya, agar Nabinya itu juga memintakan ampun kepada Allah. Minta tolong agar memintakan ampun, ini tawassul namanya. Agar Allah mengampuni mereka, tawfaralahumur rasul. Kemudian Rasul juga memintakan ampun atas dosa-dosa mereka. La wajadullah, niscaya mereka mendapatkan Allah dengan tawassul ini. Allah mengampuni mereka. La wajadullah, niscaya mereka mendapatkan Allah tawaban, maha menerima taubat mereka, rahiman, dan kasih sayang. Lebih logis mana penjelasan saya dengan penjelasan Yahya Badrus Salam? Jadi saya ulang, Allah dengan Rob itu satu. Pembahasannya satu, jangan dipisah. Ya ngaconya di sini Wahabi ini sudah. Pemirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah, ya. Kemudian ini tetap, ya, kembali pada tawasulnya. Orang-orang NU bertawasul kepada Nabi dilarang. Bertawasul kepada, ya, para ulama, para aulia dilarang. Sementara ulama mereka, saya kurang paham, ini syekh siapa? Itu bertawasul kepada binatang. Yang ada hadisnya yang mana? Yang ada dalilnya itu bertawasul kepada baginda Rasulullah. Yang tidak ada dalilnya itu bertawasul kepada binatang. Mari kita simak videonya. Allahumma inna fi hajatin ila rahmatik. Allahumma arhamna bi du'afaina warhamna bi fuqaraina warhamna bi bahaimina. Allahumma arhamna bi bahaimina. Nah, ini bertawasul kepada binatang, ya. Ayo pikir, dalilnya dari mana bertawasul kepada binatang? Allahumma arhamna bi bahaimina, ini dari mana? Ayo, saya minta datangkan dalil lagi. Ini tawasul, ini berdoa dengan bertawasul. Kok ada berdoa bertawasul dengan binatang? Berdoa bertawasul kepada baginda Rasulullah dan kepada wali-wali Allah itu dilarang. Dilarang oleh Wahabi. Sementara ulamanya sendiri bertawasul kepada binatang, kepada hewan. Dapat dari mana dalilnya? Hadis yang mana yang membolehkan bertawasul pada binatang? Yuk kita ulangi. Jelaskan? Ayo kita ulangi satu kali lagi. Kan? Jelas menurut saya? Bahwasanya ulamanya mereka bertawasul kepada binatang. Mulia mana baginda Rasulullah dengan binatang? Ya. Jangankan kepada dengan Rasulullah, dengan kita saja yang banyak dosa ini lebih mulia kita daripada binatang, ya. Kok bisa? Iya, firman Allah, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh saya muliakan anak cucu Adam itu. Dalam surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh saya bentuk manusia itu dalam paling bagusnya bentuk. Ayo. Silakan taruh komentarnya di bawah kolom komentar.
Ya Allah Rabbi. Orang Islam bertawassul kepada Rasulullah dilarang, bid'ah, masuk neraka. Bagaimana dengan ulamanya tadi itu yang bertawassul kepada hewan itu? Apa enggak lebih sesat itu? Lebih sesat. Ini gara-gara tauhid yang kacau. Ya. Tauhid yang kacau ini. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, itu tanggapan saya terhadap jawaban dari Yahya Abdul Salam yang saya buka dari link YouTube yang dibagikan oleh pemilik akun Ikhlas. Ini saudaraku pemilik akun Ikhlas, sudah saya buka linknya, sudah saya komentari. Kacau, tauhidnya kacau. Nyata-nyata musyrik, ya. Menyekutukan Allah, menyembah berhala, masih dikatakan bertauhid. Ini dari mana? Pikir otaknya. Orang bertawassul itu minta bantuan kepada Rasulullah, kepada wali Allah agar disampaikan doanya kepada Allah. Permohonan ampunannya, permohonan bertaubatnya diterima oleh Allah dengan cara bertawassul sudah ada dalam Al-Qur'an. Dibilang syirik. Bagaimana dengan ulamanya tadi yang bertawassul kepada binatang gitu? Apa tak lebih syirik gitu? Pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikian sanggahan saya dan mudah-mudahan ini jadi renungan kepada kita bersama, juga kepada khususnya pada saudara-saudara Salafi Wahabi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.